Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat pintu karamah yang dirahmati Allah, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan beberapa perkara atau amalan yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Salah satunya adalah amal jariyah, sesuai dengan bunyi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dari Abu Hurairah berikut: "Idza matal insan inqata amaluhu illa min salasatin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah." Yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, orang yang melakukan amalan jariyah semasa hidupnya akan mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Selain amalan jariyah, beberapa dalil Al-Quran maupun hadis juga menyebutkan perkara yang dapat memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal. 6 perkara yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Yang pertama, puasa. Amalan pertama yang dapat dilakukan oleh orang yang masih hidup adalah mengganti tanggungan kewajiban puasa yang belum sempat diqadha atau diganti oleh mayit. Perkara ini disebut perkara mustahab, sebagaimana yang tertuang dalam hadis: barang siapa meninggal dan mempunyai tanggungan hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Pengerjaan puasa juga dapat dilakukan oleh orang yang bukan berasal dari wali mayit, dengan catatan orang yang hendak menggantikan puasa harus mendapatkan izin dari wali mayit. Yang kedua, haji badal. Haji badal artinya menghajikan orang yang secara fisik sudah tidak mampu mengerjakan ibadah haji ataupun mewakilkan ibadah haji bagi orang yang telah meninggal. Hal ini didasarkan pada salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ayahku meninggal dan belum menunaikan ibadah haji." Rasulullah berkata kepadanya, "Lihatlah, jika bapakmu punya tanggungan hutang, apakah kamu akan membayarnya?" Laki-laki tersebut menjawab, "Iya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Haji itu adalah hutangnya, maka tunaikanlah." Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani. Yang ketiga, sedekah. Bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal juga disebutkan sebagai salah satu perkara yang bermanfaat bagi mereka. Penjelasan ini dapat disimak dalam kitab Al-Wasaya Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ia berkata bahwa saat Ibnu Ubadah ketika ibunya meninggal, beliau tidak berada di tempat, kemudian telah datang ke Madinah. Beliau menghadap Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu saya tidak ada di dekatnya. Apakah ada sesuatu yang bermanfaat baginya jika aku sedekahkan atas dirinya?"
Rasulullah menjawab, "Iya." Lalu Sa'ad bin Ubadah berkata, "Jika demikian maka aku menjadikan Anda sebagai saksi bahwa kebunku yang sedang berbuah itu adalah sedekah atas dirinya." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, menunaikan hutang. Hadis lain juga menyebutkan bahwa melunaskan hutang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal menjadi amalan yang bermanfaat bagi mereka. Saat itu Rasulullah hendak menyolatkan jenazah yang baru saja meninggal. Kemudian ia berkata, "Mungkin atas teman kalian ini mayit ada tanggungan hutang." Mereka menjawab, "Benar, ada 2 dinar." Maka Rasulullah pun mundur, tidak mau menyolatkannya. Lalu salah seorang dari mereka, Abu Qatadah, berkata, "Wahai Rasulullah, 2 dinar tersebut aku siap menanggungnya." Kemudian Rasulullah berkata, "2 dinar itu menjadi tanggunganmu dan dalam hartamu, serta mayit ini terbebas dari keduanya." Yang dilanjutkan dengan menyolatkan jenazah tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Hakim dan Baihaqi. Para sahabat pintu karamah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.